Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai filsafat timur, filsafat barat, dan filsafat Islam. Barangkali kamu sudah pernah mendengar kata filsafat, baik disebutkan orang lain di depan kamu, mungkin juga kamu pernah membacanya dalam buku, atau mungkin juga kamu pernah menggunakannya saat mengobrol dengan teman kamu. Nama-nama filsuf besar dan ucapan-ucapannya yang laksana kata-kata mutiara tertentu pernah kita dengar, walaupun tak banyak orang yang mengerti apa maksud ucapan mereka. Anggapan umum yang pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Filsafat sebenarnya merupakan studi hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Oke, materi pertama tentang filsafat barat dan filsafat timur akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Soleh. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari kelompok 5. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan filsafat barat dan filsafat timur. Pada umumnya, filsafat terbagi menjadi dua, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat dan filsafat timur tentu sangat berbeda karakteristiknya, karena berkembang di daerah yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda juga. Banyak ilmuwan dari barat yang selalu menciptakan inovasi baru untuk memajukan dunia, membuat filsafat timur kurang mendapat perhatian. Filsafat timur memang terkenal dengan sifatnya yang religius, sehingga kurang diterima secara rasional. Filsafat timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang, dan muncul pemikiran-pemikiran juga digunakan pedoman oleh masyarakat bagian timur. Di wilayah timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai perbedaan besar di dunia dan sumber agama serta pandangan tentang manusia dan dunia. Banyaknya orang yang mencari ketenangan di daerah timur karena dianggap memiliki sesuatu keadaan yang mendamaikan dan menenteramkan jiwa. Cara pandangan filsafat timur lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya, lebih memikirkan tentang dunia dan sesamanya. Secara geografis, wilayah barat dan timur memiliki banyak perbedaan. Hal ini juga tentu mempengaruhi cara berpikir mereka. Cara berpikir orang timur lebih pada mereka melihat dunianya, bagaimana mereka melihat diri sendiri. Yang kedua, tentang periodisasi filsafat barat akan disampaikan oleh saudara kita Lisda Rosdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lisda Rosdiana dan dengan MPM 20200157917. Kami berasal dari kelompok 5. Periodisasi filsafat barat. Filsafat barat terbagi dalam beberapa periode, yaitu diantaranya A. Filsafat barat zaman kuno. B. Filsafat barat zaman abad pertengahan. C. Filsafat barat zaman modern. D. Filsafat barat zaman kontemporer atau zaman masa kini. Baiklah, untuk selanjutnya akan kita jelaskan filsafat barat menurut zamannya masing-masing. A. Filsafat barat zaman kuno. Filsafat barat zaman kuno terbagi dalam beberapa periode, yaitu diantaranya yang pertama, filsafat pada zaman Yunani kuno, yaitu meliputi zaman filsafat pra-Sokrates di Yunani. Pada zaman ini, tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam, di mana mereka mencari unsur induk yang dianggap asal dari segala sesuatu. Misalnya, proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Filsafat ini disebut Anaximenes. Kedua, zaman keemasan filsafat Yunani. Pada zaman keemasan ini, politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik.
Dan pada zaman ini terdapat sekelompok orang yang pandai berpidato yang disebut kaum sofis. Mereka mempunyai kegiatan mengajarkan pengetahuan kepada kaum muda. Pada zaman ini objek penyelidikannya bukan lagi pada alam, tetapi pada manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pythagoras bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Namun hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Hasil pemikiran Socrates dapat diketemukan pada muridnya, yaitu di mana Plato mengatakan bahwa realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia yang hanya terbuka bagi panca indera dan dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Yang ketiga yaitu masa Helenistis dan masa Romawi. Pada masa ini timbul beberapa aliran sebagai berikut, yaitu aliran Epikurisme di mana segala sesuatu terdiri atas atom-atom yang senantiasa bergerak dan manusia tidak perlu lagi takut pada dewa-dewa. Aliran skeptisisme yaitu di mana mereka berpikir bahwa bidang teoritis manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Sikap umum mereka adalah kesangsian. Aliran stoicisme yaitu menganggap bahwa jagat raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut logos dan tak dapat dihindari. Eklektisisme yaitu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur dari filsafat aliran-aliran lain tanpa berhasil mencapai suatu pemikiran yang sungguh-sungguh. Aliran Neoplatisme seluruh filsafat berkisar pada Allah sebagai yang satu. B. Filsafat Barat zaman abad pertengahan. Filsafat Barat pada zaman abad pertengahan mempunyai perbedaan yang sangat menyolok dengan abad yang sebelumnya, yaitu perbedaannya terutama terletak pada dominasi agama. Pada zaman itu, timbul agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi yang membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Zaman abad pertengahan memiliki periode sebagai berikut. Yang pertama, periode patristik yaitu periode awal dari ahli agama Kristen sebagai abad permulaan. Kemudian yang kedua, periode skolastik terdiri dari skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. C. Filsafat Barat zaman modern. Filsafat Barat zaman modern dimulai pada abad ke-16 dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Pembaharuan terpenting yang kelihatan dalam filsafat Renaissance yaitu antroposentrisme. Pusat perhatian pemikiran tidak lagi pada kosmos atau pada Tuhan, tetapi pusat perhatiannya pada manusia. Mulai zaman modern inilah manusia yang dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh paham rasionalisme yaitu René Descartes, B. Spinoza, dan G. Leibniz. Mereka menekankan pentingnya rasio. D. Filsafat Barat zaman kontemporer atau zaman masa kini. Masa kini dimulai pada abad ke-19 dan 20. Pada zaman ini timbul aliran yang berpengaruh yaitu positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantisme, neotomisme, dan fenomenologi. Aliran ini sangat terkait dengan keadaan negara maupun lingkungan. Perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur akan disampaikan oleh saudara kita Tia Priyatna. Perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur. Dalam filsafat Barat, instrumen utama yang digunakan sebagai alat untuk mencari kenyataan kebenaran adalah menggunakan nalar yang sumber dari akal dan indera. Pencarian yang radikal, luas, dan mendalami dari filsafat Barat menggunakan akal pikiran dan pengamatan empiris. Pada filsafat Timur, instrumen utama yang digunakan adalah hati dan kolbu. Pandangan hati menempati posisi tertinggi setelah akal, sedangkan indera adalah perangkat utama untuk mencapai kenyataan akan kebenaran. Perbedaannya dengan filsafat Barat yang tidak menggunakan instrumen hati
sebagai media penting untuk sampai kepada realitas tunggal atau kebenaran. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara filsafat barat dan filsafat timur terletak pada metode atau jalannya untuk sampai kepada kenyataan kebenaran. Dalam tradisi filsafat barat, metode yang digunakan adalah penalaran murni, bermula dari pengamatan terhadap benda-benda fisik dengan menelaah serta meneliti, kemudian merenung, memahami hubungan sebab akibat untuk selanjutnya menemukan hakikat kenyataan kebenaran. Sebagaimana dilakukan oleh Aristoteles, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai penyebab pertama, cause prima, yang dilengkapi oleh seperangkat sistem, keteraturan, dan ketertiban order. Materi tentang filsafat Islam Barat dan filsafat Islam Timur akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Rofi Ananta Syah Ulum. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Rofi Ananta Syah Ulum. Saya orang yang murah senyum, tidak suka mengganggu orang lain, dan tidak suka pamer-pamer. Ini jam berapa ya? Jam berapa ya? Jam baru. Saya kebagian menjelaskan tentang filsafat Islam, baik yang berkembang di barat maupun yang berkembang di timur. Seperti apakah filsafat Islam barat dan timur tersebut? Ayo ikuti saya. Perkembangan Islam di barat terletak di Andalusia, Cordoba, yaitu di bagian negara Spanyol. Tokoh yang paling terkenal dari filsafat Islam barat yang berkembang di Cordoba adalah Abu Bakar Ibnu Al-Sayyid, atau lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Selain itu ada tokoh-tokoh terkenal lagi seperti Tufail dan Ibnu Rushd. Filsafat Islam yang berkembang di timur dipelopori oleh seorang tokoh yang digadang-gadang sebagai ilmuwan filsuf pertama di Islam, yakni adalah Al-Kindi, yang berjasa dalam menerjemahkan dokumen-dokumen filsafat Yunani, khususnya Aristoteles dan Plotinus. Al-Kindi adalah anak dari penguasa Kufah bernama Ishaq dari Khilafah Abbasiyah selama 3 periode. Al-Kindi berjasa besar dalam memadukan dokumen-dokumen yang ia terjemahkan dari filsafat Yunani dan memadukannya dengan ajaran agama Islam. Selain Al-Kindi, ada juga Ibnu Sina, seorang ilmuwan yang tidak kalah keren dan berjasa dalam perkembangan filsafat Islam, terutama dalam bidang kedokteran. Karya-karyanya kini dipakai sebagai standar dalam dunia medis, yaitu yang paling terkenal adalah 2 karya, yakni The Book of Healing and The Canon of Medicine. Selain itu ada juga Al-Farabi yang kini berjasa besar melanjutkan tugas-tugas yang dikerjakan oleh Al-Kindi, yaitu menerjemahkan dokumen-dokumen Yunani untuk dipelajari. Ini kita bicara tentang filsafat Islam dan filsafat pada umumnya. Filsafat Islam, pada filsafat Islam itu sudah diketahui bentuk sebagaimana Tuhan, bukan bentuk sih, maksudnya pengertian Tuhan itu seperti apa, yang sebagaimana telah dijelaskan di surat Al-Ikhlas ya, tidak beranak-anakan, tidak ada sekutu, tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya kan. Sementara kalau filsafat pada umumnya masih mencari bentuk Tuhan itu seperti apa. Kalau dibandingkan ya teman-teman, memang ada tokoh filsafat Islam Al-Kindi yang berjasa menerjemahkan dokumen-dokumen Yunani itu kemudian dipelajari dalam Islam, tapi tentu saja disaring dengan ajaran Islam. Tidak mungkin dipelajari dan tidak disesuaikan, itu tidak mungkin. Jadi disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Oke, sekarang kita masuk ke filsafat Islam Barat dan filsafat Islam Timur ya. Perbedaannya maksudnya, perbedaan filsafat Islam Barat dan Timur ya. Jadi kalau dalam filsafat Islam Barat itu lebih memfokuskan pada sains, sedangkan filsafat Islam Timur lebih memfokuskan pada etika sebenarnya. Tapi bukan berarti filsafat Islam Timur tidak membahas tentang sains maksud saya. Tapi jika teman-teman sebenarnya mengikuti perkembangan
apa ya, perkembangan teknologi atau perkembangan Islam yang ada di barat dan timur. Seringkali sebenarnya makanya di timur ada yang namanya perdebatan gitu ya, debat lintas agama, membahas masalah etika. Sementara bukan tidak ada juga sebenarnya di barat ada, tapi lebih ke membahas tentang teknologi. Misalnya saja yang pernah saya tonton itu Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell, Al-Quran dan Bible memandang ilmu pengetahuan sains. Pernah waktu itu debatnya terjadi, saya lupa tahunnya, tapi itu di Amerika terjadi, sedangkan di timur lebih ke membahas etika dan kepercayaan. Misalnya apakah benar Yesus disalib atau tidak gitu, menurut sudut pandang Islam dan Kristen bagaimana, kira-kira seperti itu.